Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Selamat pagi menjelang siang di hari ini, di edisi hari ini Jumat 19 Maret 2021. Kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan pendidikan di acara kita yaitu Badatang atau Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Edisi hari ini sudah berhadir ibu-ibu guru yang nantinya akan siap mengajarkan materi yaitu bela negara dalam konteks NKRI, yaitu mata pelajaran PPKN ya untuk kelas 9 SMP ya. Oke, untuk pendengar yang kalian mau dengarkan Radio Tuntung Pandang, silakan saja di website kami di tpfm.tonlotkap.co.id dan juga kami live Instagram juga di @radiotuntungpandang dan juga live di YouTube kami Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan di sini sudah berhadir ibu guru kita yaitu Ibu Diah Setiarini SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo. Halo. Enggak bosan kan Mas? Enggak bosan sih saya Bu. Iya. Apa kabar nih Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Ferry? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kalau di sini juga ada Ibu Mei Aisyah SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan di sini juga ada Ibu Mariana Kurung ya SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Iya, sehat juga ya Bu ya. Sehat dan semangat. Oke, dan di sini yang memandu acara Badatang hari ini Ibu Diah ya. Iya, masih setia. Iya, masih setia. Oke, silakan Ibu Diah untuk hari ini mengajarnya. Baik, terima kasih Mas Ferry yang sudah memberikan kesempatan kepada kami tentunya di program Badatang edisi Jumat 19 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua para pendengar Radio Tuntung Pandang FM, sahabat pelajar dimanapun kalian berada. Kembali bersama kami tentunya tim pengajar dari MGMP PPKN SMP MTS Kabupaten Tanah Laut di pagi yang menjelang siang lumayan cerah. Kita hadir untuk menemani sahabat pelajar di program Badatang. Kali ini akan disampaikan materinya tentang bela negara dalam konteks NKRI khususnya untuk kelas 9 di semester yang kedua. Dan mungkin ini bab yang terakhir ya. Nah, kita sudah ada ibu-ibu yang cantik ya, yang karena nggak ada yang ganteng, biasanya ada yang ganteng. Ini Pak Saipul kebetulan ada keperluan dan tidak bisa bergabung hari ini, ditemani oleh Ibu Mei dan Ibu Mariana Kurung. Gimana, Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Jadi di kondisi yang seperti sekarang ini tentunya kita wajib ya, sangat-sangat wajib menjaga kesehatan biar kita terhindar dari virus yang sedang mewabah, yaitu virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Walaupun ibaratnya di dalam kondisi seperti ini kita harus tetap fit ya, tetap semangat, apalagi kalau kita tim pengajar wajib ya itu ya, karena kalau kita nggak semangat gimana siswanya kan gitu. Nah jadi siswa-siswa yang di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu tentang makna bela negara dan peraturan tentang bela negara. Ini akan disampaikan oleh Ibu Mei Aisyah dari UPTD SMP Negeri 1 Tambangulang. Silakan Ibu Mei. Iya, terima kasih Ibu Diah. Pertama saya ingin menyapa dulu untuk para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nah, untuk kali ini Ibu akan membawakan tentang makna bela negara yang di dalamnya akan dikupas tentang pengertian bela negara, kemudian komponen bela negara, serta peraturan-peraturan tentang bela negara. Namun sebelumnya kita mengingat kembali ya pada pelajaran kelas 8 ya Bu ya. Iya. Nah, itu sudah ada tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda ya. Dan kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu ya kita mengajar tentang materi itu. Ya, jadi ini ada keterkaitannya ya Bu ya. Iya. Nah, dengan bab tentang yang kelas 8 tadi tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Jadi di sana dikupas masalah tentang perjuangan para tokoh-tokoh kita, di mana yang terjadi sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, di sini pada materi kelas 9, ini materi kita yang terakhir ya, tentang bela negaranya. Jadi siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk membela negara, terus komponennya apa saja, peraturan yang mengatur itu peraturan apa saja. Nah, ini di sini akan kita jelaskan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai bagian yang pertama tentang makna bela negara. Yang pertama tentang pengertian bela negara, itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dikatakan bahwa bela negara itu adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi inti di sana bahwa dalam bela negara itu harus ada sikap kecintaan kita kepada tanah air kita. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu juga ditegaskan bahwa setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, berdasarkan pengertian bela negara yang sudah disebutkan tadi, berarti membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi, TNI, tapi itu juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara itu wajib membela negara. Apa sih sebabnya? Jadi kita sebagai warga negara punya kewajiban yang sama untuk membela negara. Itu ada alasannya ya. Karena setiap warga negara itu menempati wilayah negara tersebut. Jadi kita ini berada dalam bumi Indonesia, mau kada mau kita harus cinta terhadap tanah air kita. Nah, karena kita cinta terhadap tanah air kita, maka kita wajib untuk membela negara. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai atau unsur-unsur bela negara itu ada 5. Yang pertama nilai kecintaan kita terhadap tanah air, kemudian nilai kesadaran kita untuk berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman modern sekarang ini bentuk usaha bela negara telah mengalami perkembangan. Tidak hanya dalam bentuk mengangkat senjata saja, tapi untuk melawan ancaman dan serangan fisik, tapi juga memperkuat mental dan kepribadian bangsa dalam menghadapi pengaruh dan ancaman non fisik, seperti misalnya masuknya budaya asing yang negatif melalui media massa, masuknya obat-obatan terlarang atau narkotika,
melalui perdagangan gelap atau penyelundupan. Jadi itu adalah contoh-contoh bentuk ancaman yang non fisik, dan sepertinya ini nggak kelihatan ya Bu ya. Iya. Jadi kayaknya agak susah juga untuk menanggulangi. Karena apa? Karena nggak kelihatan. Nah, kemudian komponen-komponen bela negara. Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, ada 3 komponen pertahanan negara, yaitu yang pertama komponen utama, yang kedua komponen cadangan, yang ketiga komponen pendukung. Komponen utama ini ada dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, itu memberikan pengertian bahwa komponen utama itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sebagai komponen utama, TNI ini bertugas menanggulangi atau menghadapi ancaman-ancaman militer. Dalam melaksanakan fungsinya, komponen utama ini didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi komponen utama ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi ada kerjasama atau ada dukungan dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan itu ada dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang menyatakan bahwa komponen cadangan itu terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Kata mobilisasi itu mengandung arti sebuah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara. Yang ketiga, komponen pendukung itu ada dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, menyatakan komponen pendukung itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan komponen cadangan. Sementara masih ada komponen pendukung yang lain seperti kepolisian negara, kemudian ada satuan polisi Pamong Praja, ada resimen mahasiswa, ada tenaga ahli profesi, itu termasuk komponen pendukung. Iya. Nah, jadi ada 3 komponen tadi. Kemudian yang B kita teruskan untuk bagian yang B tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara, di mana peraturannya ada 6. Yang pertama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, dari pasal 27 ayat 3 itu tadi dikembangkan kembali pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Jadi itu untuk memperjelas yang ada pada pasal 27 ayat 3. Bentuk-bentuk bela negaranya itu seperti apa. Jadi di pasal 30 ini lebih jelas. Di mana pasal 30, karena nanti pasalnya sudah ada, jadi terlalu banyak ya kalau kita bacakan. Jadi nanti yang para pendengar silakan membuka sendiri untuk buku undang-undang dasarnya tentang pasal 30 ini ayat 1 sampai 5 itu bunyinya apa saja. Nah, di sini akan saya sebutkan tentang isinya, garis besarnya saja, bahwa dalam pasal 30 itu ayat 1 sampai 5 itu menerangkan yang pertama tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bentuk bela negara itu diwujudkan dalam pertahanan dan keamanan negara, di mana itu bukan sekedar hak tapi juga sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara. Yang kedua, bentuk pertahanan dan keamanannya itu berupa apa? Yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sis-Hankam Rata, di mana di dalamnya terdiri kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Nah, TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan yang terakhir tentang tugas TNI dan Polri.
Jadi tugas TNI dan Polri itu ada sedikit perbedaan walaupun masih dalam satu naungan yang sama, pertahanan dan keamanan negara. Jadi pertahanannya itu menjadi tugas TNI dan keamanan dalamnya adalah masyarakat, itu adalah tugasnya Polri. Kemudian yang kedua tentang ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara, di mana isinya itu mengatur tentang upaya meningkatkan kesadaran bela negara dengan mewujudkan kebersamaan TNI, Polri dan rakyat sebagai tumpuan utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi di sini hanya menegaskan ya Bu ya, yang namanya pertahanan itu bukan sekedar harus TNI Polri aja. Nah, jadi kita sebagai rakyat juga mempunyai tanggung jawab yang sama ya. Makanya kadang-kadang ada yang turun di desa tuh apa AMD apa Bu? Iya. Nah, itu mungkin salah satu dari itu bagian kalau AMD dulu. Ya, Ini masuk ABRI, desa. ABRI, ya. Kalau sekarang apa ya? TNI. TMD TMD ya. Oh ya, TMD. Nah, ya, nah mungkin ada keterkaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga tentang TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan tugas TNI dan Polri. Jadi tugas TNI itu dipertegas bahwa TNI itu tugasnya sebagai kekuatan pertahanan negara. Sedangkan Polri itu sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang seperti pencurian, apalagi ya? Perampokan, nah itu kriminalitas, demo, nah itu berhubungan dengan kepolisian yang berkaitan dengan keresahan masyarakat. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan negara kita, itu adalah tanggung jawab dari atau menjadi tugas TNI. Kita sebagai rakyat wajib untuk ikut mendukung. Iya. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian negara RI adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Benar sama dengan di atas tadi isinya. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala sesuatu untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya. Kemudian yang terakhir tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa di sini menegaskan tentang tugas TNI. TNI di sini tugasnya sebagai alat pertahanan NKRI, di mana tugasnya melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Yang kedua, TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan. Jadi yang diratifikasi ini artinya sudah hukum internasional itu sudah diterima oleh negara kita, sudah mendapat persetujuan DPR gitu ya Bu ya. Nah jadi itu tata caranya seperti itu. Nah jadi dari yang saya bacakan ini tadi sebenarnya mungkin masih ada yang bingung tentang komponen-komponen, ada yang 3, ada yang 2. Jadi kalau yang 3 itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah kalau menurut pasal 30 cuman ada ada 2, kekuatan utama dan pendukung. Jadi intinya di dalamnya juga tetap melibatkan TNI, Polri dan rakyat. Jadi hanya perbedaan istilah ya Bu ya. Nah mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, pada Ibu Diah. Silakan Bu.
Oke, terima kasih buat Bu Mai yang sudah menjelaskan materi tentang makna bela negara dan peraturan yang berkaitan dengan bela negara. Nah, sedikit ada pertanyaan ya Bu Mai ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan tentang makna dari bela negara. Iya. Nah, di dalamnya itu tadi ada unsur namanya kecintaan. Iya. Kecintaan terhadap tanah air. Iya. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kira-kira ada kaitannya nggak antara bela negara dengan patriotisme? Ada Bu. Coba menurut Ibu Ya, seperti dengan cinta tanah air tadi keterkaitan dengan bela negara ya Bu ya. Nah itu kan karena kita mempunyai rasa kecintaan kepada tanah air kita, tentunya kita akan membela mati-matian terhadap negara kita. Nah di saat kita membela itu muncullah rasa patriotisme untuk membela negara, nasionalisme. Nah disitulah keterkaitannya. Iya. Mungkin Ibu Ana ingin menambahkan. Ya. Ya benar sih kata Bu Mei tadi, karena kita cinta sama tanah air Iya. kita, maka sifat nasionalisme, patriotisme itu keluar dengan sendirinya Iya, ya, Bu, ya. satu paket sudah Bu. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan Iya. Iya. kemerdekaan. Dan kemudian mungkin wujud partisipasi atau perilakunya ya berkaitan juga dengan patriotisme dan nasionalisme tadi ya. Nah kalau mungkin dikaitkan dengan perjuangan kita di masa yang lalu yang seperti kita jelaskan pada materi kelas 8 yang sudah berlalu kemarin, bela negara itu mungkin kita berjuangnya kemarin apa Bu? Dengan Banyak sekali dengan tuh. senjata. Nanti ada dibahas di sini juga Oke. ada. Ya, nanti dibahas sama Ibu Mariana untuk materi berikutnya ya. Nah, kemudian dari rasa patriotisme dan nasionalisme yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Mai, untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini di masa Covid ya, wujud bela negara itu sangat diperlukan ya. Iya. Nah, nanti mungkin ini akan dijelaskan ya di materinya Ibu Mariana ya. Ya, ada beberapa. Sedikit ada beberapa ya. Oke. Sebelum masuk ke situ, biar lebih jelas lagi, kita masuk ke materi tentang perjuangan dalam mempertahankan NKRI dan bagaimana wujud partisipasi atau semangat komitmen dari kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Silakan Ibu Mariana. Terima kasih Bu Dia. Oke, para pendengar Radio Tuntung Padang FM dan sahabat pelajar dimanapun kalian berada, masih semangat ya untuk belajar bersama di Radio Tuntung Pandang FM ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Bu ya. Iya, amin. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, masih berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mei tadi. Setelah kita belajar tentang aturan-aturannya, siapa saja yang harus terlibat dalam pertahankan negara, kita akan melihat caranya dan bagaimana mempertahankan perjuangan kemerdekaan kita mulai dari proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Kita akan masuk perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ibu-ibu ya, kemarin kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan tahun 1945, tapi ternyata kemerdekaan yang sudah diproklamirkan itu tidak cukup sampai situ. Ternyata tahun-tahun berikutnya kita masih harus berjuang. Iya. Ya berat juga sih pada masa itu ya, tidak seperti sekarang yang berjuangnya benar-benar fisik dan mental dikerahkan. Nah, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, perjuangan kemerdekaan itu belum berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat itu ternyata masih mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Padahal Belanda sudah penjajahnya sudah berakhir pas Jepang masuk kan ya. Iya. Tapi ternyata setelah merdeka Belanda masih ngulik-ngulik ya. masih penasaran mungkin ya. Coba-coba lagi siapa tahu bisa mungkin gitu ya istilahnya.
Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia ya, Hindia Belanda itu Indonesia. Menghadapi situasi semacam ini, semangat dari negara Indonesia setelah dengan proklamasi walaupun ada lagi masuk Belanda tetap bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi itu harus melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Jadi selain berperang secara fisik, tapi juga ada diplomasi berupa perundingan-perundingan yang harus dilaksanakan, harus dilewati oleh bangsa Indonesia kurun waktu 4 tahun, Bapak Ibu. Ternyata 4 tahun dari 1945 sampai 1949 itu masih harus berjuang. Iya. Kita bahas tentang yang perjuangan fisik dulu. Perjuangan fisik ini ya hubungannya dengan perang ya. Iya. Mengeluarkan tenaga, benar-benar tenaga. Itu ada banyak sih Bapak Ibu ya perjuangan melawan Belanda secara fisik, tapi saya akan ambil beberapa saja yang mungkin membekas di hati kita dan masih ada dalam ingatan kita. Yang pertama itu insiden bendera di Surabaya. Mungkin rekan dengar juga pernah melihat ya, pernah mendengar tentang cerita ini. Itu terjadi pada tanggal 19 September 1945. Terjadi di Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda ya, di tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan di daerah Surabaya itu. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut, serta merobek bagian yang berwarna biru, jadinya merah putih. Lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Nah, terjadi insiden di Surabaya pada tahun ini banyak memakan korban juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta cuma menyobek aja, tapi mengorbankan beberapa ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Terjadi itu pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober. Waduh, itu 5 hari perperangannya. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Waduh, 2.000 ya pasukan Jepang, itu yang terhitung. Belum yang masuk hitungan waktu itu mungkin lagi makan atau lagi apa. Nggak masuk hitungan. Tapi 2.000 banyak sekali ya. Tapi para pemuda dan para pejuang negara kita ya tetap juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak, dan untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Itu adanya di Semarang. Dan kebetulan saya dulu kuliahnya di Semarang. Oh iya, jadi tahu Bu ya ada tugu ini. Sempat foto Bu. Kalau zaman dulu selfie itu enggak, tapi apa ya? Iya. Handphonenya yang masih biasa aja. Enggak ada kameranya. Padahal tiap hari dilewati loh. Oh iya. Mungkin nanti kalau ke Semarang lagi bisa foto. Jadi ada bukti namanya Tugu Muda. Nanti saya ke Semarang juga. Kalau ada uang. Malah ibaratnya 4 tahun itu nggak ada momen kita foto, ibaratnya kalau sekarang mungkin di Lawang Sewu ya Mas ya, itu yang sekarang lagi bagus, lagi viral ya, lagi viral, nggak pernah padahal ya setiap hari lewat saja sudah. Beda sama zaman sekarang, lihat pemandangan bagus foto, ada bunga bagus foto. Kita lanjutkan. Yang kemudian itu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pecahnya perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ini terjadi karena pemuda Surabaya melakukan perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Malabi.
para pemuda melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono Bung Tomo. Melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Slogannya yang digaungkan oleh Bung Tomo yaitu merdeka atau mati. Ya, sampai sekarang ya kita sering mendengar merdeka atau mati. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat dan menelan korban 15.000 orang dari kedua belah pihak. Banyak ya. Banyak. Dan akhirnya peristiwa ini kita peringati sampai sekarang sebagai Hari Pahlawan. Ya, Pahlawan. betul sekali Mas. Masih ingat Mas ya? Kita ada tuh. Oh ya. Punya Tugu Pahlawan namanya di Oh Surabaya. ya, nah Ibu sekarang di Surabaya. Itu yang asli Surabaya jadi tahu ya. Nah, ya. Kalau saya tahunya Tugu di depan kantor bupati, rumah bupati. Iya, iya. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke Bandung. Nah, dari Surabaya kita ke Bandung. Tadi sudah Surabaya, Semarang, di Bandung. Di Bandung ini terjadi pada tanggal 21 November 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara, di mana itu ya, bagian utara, dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan menjaga keamanan. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang. Oleh karena itu untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, berapa bulan berikutnya ya, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI atau Tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Wah, tadinya cuma Bandung bagian utara, ini seluruh Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya Tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Nah, ada yang menyuruh mengosongkan, tapi ada yang menyuruh tidak mengosongkan. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Jadi daripada dikuasai lebih baik dibumi hanguskan ya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikan dengan sebuah lagu. Apa Mas lagunya Mas? Apa Mas? Halo Bandung. Halo Bandung. Halo Bandung. Ya. Anak-anak sekarang mungkin ada yang bisa, ada yang enggak juga ya. Masih hafal lah Mas? Lagu itu benar-benar tentang perjuangan ya. Ya zaman-zaman sekarang nih Perjuangan kalau lagu rakyat perjuangan nih, lagu-lagu perjuangan nih sudah nggak apa lagi. Iya, kurang ya. Nggak tahu apakah masih diajarkan atau enggak. Kalau zaman kita kayaknya wajib ya. Ya wajib. Ya mungkin sedang digalakan juga sih sebenarnya, Iya. cuman kita kan terkendala Iya, pandemi Karena lagi. pandemi, ini. karena pandemi kita waktu masuk pertama kita Oke. sambil kita ingatkan kembali. Oh iya, benar. Atau kalau Nah. enggak pas waktu habis pulang Atau mau pulang. pulang, nah kita menyanyikan lagu wajib dulu. Atau Iya, di tengah betul. pelajaran menyemangati bisa juga supaya nggak ngantuk ya. Iya, betul. Karena lagu-lagu perjuangan itu benar-benar memberi Menggambarkan, semangat, paling ya. nggak menggambarkan juga pada masanya itu. Nah, Ya, Silakan. itu. Kemudian perjuangan fisik selanjutnya yaitu tentang perang gerilya. Wah, mungkin ini juga sudah pada tahu ya, perang gerilya ini adalah perang yang berpindah-pindah tempat. Jadi salah satu perang gerilya yang mungkin paling kita kenal yaitu perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Jogja selama 8 bulan. Waduh, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 1000 km ya, lumayan. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Wah, lama juga ya. Kolonel Ahana Nasution selaku Panglima Tentara menyusun rencana pertahanan rakyat yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk
kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Waduh, perjuangannya benar-benar luar biasa ya. Iya. Setelah kemerdekaan ternyata Masih dihadapkan. iya. Dan perjuangan ini perlu tenaga fisik yang luar biasa sampai 1000 km loh Bu. Sampai sakit ditandu. Sakit keras, dalam keadaan sakit keras, dia masih ikut berjuang. Ya beliau. Kalau kita Itu sekarang hebatnya. iya. Nah, berbeda sekali dengan zaman kita yang sekarang. Kita tinggal menikmati hasil Iya, dari kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kan. Iya. Nah, tapi ya ibaratnya PR besar buat kita Iya, untuk betul membangkitkan semangat kembali ke Perjuangan, anak-anak iya. yang di rumah ya tentunya. Iya. Itu tadi perjuangan secara fisik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perjuangan yang melalui jalur diplomasi. Jadi melalui diplomasi ini melalui perundingan-perundingan yang tidak memerlukan kekerasan fisik ya. Jadi ada cara ternyata dengan berunding apakah mau menyerahkan atau apa. Nah, ini ada beberapa perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Yang pertama itu perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati itu adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Itu perjanjian Linggarjati terjadi di Jawa Barat. Kemudian ada perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan ada juga yang namanya konferensi meja bundar atau kita kenal ya betul dengan istilah KMB. Konferensi meja bundar ini berlangsung di Den Haag. Jadi tidak di Indonesia tapi di Belanda. Di Belanda. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945 yang melalui konferensi meja bundar ini akhirnya berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Jadi dari hasil KMB ini berakhir peperangan fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat atau kita kenal dengan RIS. Ya, betul sekali. Nah, jadi melalui konferensi meja bundar ini akhirnya berakhirlah perjuangan melawan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Lumayan ya, 4 tahun dari 1945 sampai 1949. Itu adalah perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi yang dilalui oleh negara kita setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjutkan saja Bu Diah ya. Kita akan membahas tentang ancaman. Kalau itu dulu yang sudah kemerdekaan, sekarang ancaman terhadap negara kita sekarang ini. Jadi ancaman itu ada 2, seperti kata Bu Mei tadi, ada fisik dan non fisik. Iya. Di situ juga ada yang namanya ancaman militer dan non militer. Kalau ancaman militer itu bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan dan perang saudara. Kalau non militer itu sifatnya tidak fisik tapi tetap mengancam. Tidak terlihat Ya, seperti kata Bu Mei tadi, itu bisa berupa mengancamnya terhadap ideologi lebih politik, membahayakan. iya betul. Ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sekarang kita akan melihat ancaman dari dalam negeri. Jadi ancaman itu tidak cuma dari penjajah saja ya. Ternyata dari dalam negeri sendiri itu ada ancaman juga yang bisa mengancam keutuhan negara kita. Yang pertama itu adalah disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis atau kita kenal dengan pemberontak ya.
gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah di negara kita yang sering sampai sekarang pun masih ada ya. Masih. Di berita-berita itu saya lihat di Papua. Ya, apalagi sekarang Papua mungkin masih ya. Masih. Ya. Bom ya. Apa? Dulu ya Papua, gerakan Papua Merdeka ya. Sekarang apa itu yang mereka Bom ya, Mas? Iya, masih. masih ya. Iya, masih. Kemudian di Aceh Gam. GAM ya, gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Gunarso. Ya, di masih Maluku. di Maluku, kemudian di Poso. Dan separatisme ini keinginannya adalah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ya tujuannya? Saya juga bingung. Kalau memang ingin memisahkan, apa mereka akan hidup makmur seperti sekarang? Iya. Mungkin melihat kekayaannya di daerah itu ya. Bisa jadi. Karena Dan mungkin ya salah satunya kurangnya perhatian dari pemerintah. itu salah satu juga, betul sekali. Penyebabnya. Mungkin Mungkin ya merasa memiliki kekayaan tetapi timbal baliknya bisa mereka tidak mendapatkan yang sesuai dengan kurang diperlakukan adil. ya, betul sekali. itu. Tapi sekarang sudah lumayan sih Bu ya. Iya. Jalan-jalan di desa sudah Ya, bagus. itu karena adanya tadi dana desa yang ibaratnya membuat sedikit lah paling tidak perubahan. Ya, betul sekali. Nah, itu disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis. Kemudian ada upaya penggantian ideologi Pancasila. Itu terjadi pada zaman itu ya. PKI. Iya, PKI 1965 itu ingin mengganti ideologi negara kita yang Pancasila menjadi komunis, betul sekali. Akhirnya antar anak bangsa terjadi penganiayaan, bahkan ada yang mati. Aduh, luar biasa. Kemudian ada yang namanya makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Pernah sih ya pada zaman Ya, Pak Soeharto ya. Pak Soekarno, percobaan. Soekarno sempat, Soeharto juga digulingkan. iya. Ya, itulah politik. Kemudian munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada pemaksaan kehendak golongan, berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional. Kemudian ada potensi konflik antar kelompok golongan. Ini biasanya karena SARA ya. Itu benar-benar ini bisa menyebabkan perpecahan. Bisa juga konflik pilkada. Ya. Kenapa ya, bingung saya. Dan hari ini kan pengumumannya nih. Oh iya, kalau untuk Kalimantan Selatan ya, kita akan mendapatkan pemimpin, apakah incumbent maju kembali atau pemimpin yang baru. Iya. Tapi jangan sampai ya, karena pilkada itu menyebabkan perpecahan. Padahal itu kan untuk memilih pemimpin ya, tapi kok malah memecah belah. Iya. Kemudian ancaman yang lain, melakukan KKN yang merugikan bangsa kita. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi seperti kata Budia tadi, yang ya kesenjangan antara di kota dan di desa. Akhirnya di desa merasa tidak diperhatikan, ingin memisahkan diri aja. Kemudian adanya penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran. Nah, itu juga salah satu yang mengancam keutuhan negara kita. Makanya benar-benar kita sebagai guru ya menjaga anak-anak kita dari ya sikap-sikap perilaku yang betul seperti sekali. itu. Karena narkoba, pornografi, porno aksi, pergaulan bebas dan tawuran itu yang sekarang ini yang terjadi karena adanya medsos yang tidak terkontrol lagi ya. Iya. Itu tadi ancaman dari dalam negeri. Apalagi musim pandemi ini sangat rawan. ya, Bu, Nah, ya. itu dia. Kita tidak bisa Mengawasi secara langsung anak-anak didik kita Iya. kan. Ya, itu apalagi yang di rumah mungkin orang tua bekerja, tidak ada pengawasan, ini yang berbahaya. Iya, betul Dan sekali. pergaulan ini yang paling utama mempengaruhi. Pergaulan, betul Iya, sekali. Itu adalah ancaman dari dalam negeri, yang sedangkan ancaman dari luar negeri itu bisa berupa ancaman non militer. Contohnya ancaman terhadap ideologi, masuknya ideologi luar yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian ancaman politik, ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya masalah HAM, hukum, pemilu, dan lain-lain. Kemudian ancaman terhadap ekonomi, di era perdagangan bebas sekarang, semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Menjamurnya restoran, investasi asing dan perusahaan asing
dapat menjadi ancaman ekonomi nasional. Sebenarnya itu bisa positif bisa negatif ya. Ada investor asing itu bisa untuk mengkayakan daerah, tapi Takutnya kalau menguasai akhirnya. nah itu tenaga kerjanya jadi tenaga kerja lokal jadi tidak terpakai ya. Kemudian ancaman sosial budaya berupa menghancurnya moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, peredaran narkoba, film-film porno, dan kebudayaan asing yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda. Ini permasalahan yang yang harus dihadapi. Iya, karena Sekarang informasi dari luar itu dengan gampang sekarang masuk ya. Sulit untuk membendung. Iya. Ibaratnya kalau anak di rumah aja, ibaratnya di kamar aja, tetapi mereka Iya, berpetualang, berpetualang di media sosial. di media sosial dan mengenal dunia luar kan, Iya, betul ibaratnya sekali. yang tanpa kita sadari ternyata sudah mempengaruhi pola pikir, mindset, kemudian perilaku. Nah, Itu dampak kemajuan teknologi ya Bu ya. Iya. Kalau kita dulu mungkin masih ingat TVRI aja yang Cuma nonton TV. TVRI itu hitam putih. Kemudian pakai aki. Terus kalau kan dipotong itu Bu. Kalau enggak, kalau film tuh nggak sesuai, Iya, dipotong. ada badan sensornya. badan sensornya, dan kalau sekarang kayaknya nggak terbendung lagi sudah. Iya. Iya. Dan kalau kita lihat edukasi kayak seperti film-film itu yang sudah untuk enggak, anak jarang ya. jarang gitu kan. Iya, kalau zaman dulu banyak sekali ya. Iya. Kalau sekarang minim sekali. Sinetron aja, aduh, saya paling nggak suka. Beda settingannya ya. Iya, terlalu apa ya? Banyak kekerasan. Untuk anak-anak tuh nggak cocok sekali. Padahal jam tayangnya jam tayang keluarga. Iya. Nah, itu beberapa ancaman yang bisa masuk merusak keutuhan negara kita. Sekarang kita akan bahas semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI itu adalah seperti kata Bu Mei tadi adalah hak dan kewajiban kita ya sebagai warga negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang didapat di sekolah ya, yang kita ajarkan. Karena kita guru PPK ini jadi warga negara bisa ikut bela negara dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, itu biasanya TNI dan Polri. Kalau di negara-negara lain ada yang namanya WAMIL ya, wajib militer. Tapi di negara kita ya untuk TNI dan Polri yang juga Satpol PP gitu-gitu ya. Ya yang tadi. Karena situasi kita belum mendesak. Iya, kalau mendesak mungkin kita nih ikut pelatihan juga. Masih siap Mas wajib militer. Alhamdulillah. Oh siap ya. Kita aman dan terkendali. Iya. Kayak di Korea kan. Iya di Korea ya. Wajib militer. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, dan terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ternyata profesi kita juga sebenarnya salah satu bagian bela negara ya. Bela negara. Jadi seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya dilakukan oleh pahlawan tempo dulu, tapi kita semua sebagai pemilik negeri ini sampai kapanpun, dimanapun, harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa. Jadi ya benar-benar kita sekarang dituntut untuk itu ya Bu ya, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, benar-benar melakukan hal-hal yang menjaga keutuhan negara kita. Mungkin itu saja Bu Dia, saya kembalikan. Iya. Terima kasih Bu Mariana yang sudah menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia tadi dalam mempertahankan NKRI, kemudian semangat dan komitmen persatuannya dalam bentuk upaya dalam mengisi kemerdekaan, partisipasinya. Yeah. Nah, ya. Sedikit jadi hal-hal yang memang perlu kita garis bawahi di dalam materi ini itu yang harus kita mungkin laksanakan atau kita memberikan arahan kepada anak-anak didik kita. Jadi
dalam mengisi kemerdekaan yang kita sudah raih ibaratnya luar biasa dengan perjuangan fisik, mental dan perjuangan yang luar biasa para tokoh pendiri negara pada zaman dahulu, paling tidak kita yang kita sekarang rasakan di zaman kemerdekaan yang serba enak ini dengan cara apa sih partisipasinya yang bisa kita lakukan kan gitu. Nah, paling tidak menjaga keutuhan, keamanan. Nah, selain itu kalau siswa-siswa yang di rumah mungkin sahabat pelajar yang paling penting apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi itu intinya. Jadi kalian sudah diberikan kenyamanan, apalagi sekarang di pandemi yang ibaratnya sekolahnya hanya di rumah saja, pegang handphone ya mas. Santai, bisa makan, bisa sambil tiduran, betul. Sambil nonton TV atau sambil yang lainnya mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya kita harus tahu itu. Kita sebagai pelajar ya wajib melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar dengan baik. Nah, kita juga sebagai guru ya berusaha semaksimal mungkin mengajarkan materi-materi pelajaran yang sesuai, yang ibaratnya meningkatkan kemampuan, kedisiplinan siswa-siswa para sahabat di rumah. Nah, itulah pesan dari kita. Dan jangan lupa jaga protokol. Iya, salah satu bentuk dari bela negara di masa pandemi. Itu yang harus kita laksanakan. Iya benar Mas Ferry. Iya betul. Nah, kalau saya bertanya kepada Mas Ferry, sudah seperti apa wujud partisipasi untuk membela negara? Masa pandemi. Di masa pandemi. Maksudnya wujud partisipasi ya dalam menunjang dari peraturan pemerintah sendiri sih ya. Mendukung dengan mematuhi protokol kesehatan. Itulah salah satu bentuknya. Ya. Jadi itu pesan-pesan kita yang mungkin harus dilaksanakan oleh para pendengar yang di rumah. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Jadi para pendengar sahabat Radio Tuntung Pandang FM, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita dari tim MGMP PPKN Kabupaten Tanah Laut mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi hari ini banyak kekurangan. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan lagi ke Mas Ferry karena kemarin kita nggak yang menutup sekarang ingat saya selalu ingat karena ya jadi saya Mas Ferry membuka tanpa menutup kan gitu kan. Oke, terima kasih untuk saya kembalikan Mas Ferry dan ibu-ibu semua yang ada di sini terkait dengan materi yang diajarkan kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan bela negara dalam konteks NKRI. Semoga hari ini siaran kami ini bisa Anda pahami ya rekan dengar atau siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk kelas 9 ya. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berhadir dan juga rekan dengar atas kebersamaan Anda di pagi menjelang siang hari ini di edisi hari ini Jumat 19 Maret 2021. Dan kita akhiri saja ya Bu ya karena sudah di penghujung acara di pagi menjelang siang hari ini dan saya petugas Muhammad Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.